Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang najis dan hadas untuk memenuhi tugas mata kuliah Syariah Islamiyah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Amir Mahrudin, MPDI. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muria Fitri Ramadhani dengan NIM C.2011317 dari kelas manajemen A pagi. Poin yang akan saya sampaikan yaitu antara lain ada pengertian najis dan hadas, macam-macam najis dan hadas, hal-hal yang menyebabkan hadas, dan larangan orang yang berhadas. Pertama, terdapat pengertian najis. Najis ialah suatu benda yang kotor dan menjadi penghalang kesahannya salat. Salat tidak akan sah jika tubuh, pakaian, atau tempat orang yang mengerjakan salat itu terkena najis, seperti bangkai, tulang dan rambut bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Muddatsir nomor surat 74 ayat 4 yang artinya, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Selanjutnya terdapat macam-macam najis. Najis terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, najis yang berlaku umum pada laki-laki dan perempuan. Kedua, najis yang berlaku khusus bagi perempuan. Ini adalah najis yang berlaku untuk umum, yaitu bagi laki-laki maupun perempuan. Najis ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu najis yang disepakati status kenajisannya oleh seluruh ulama dan najis yang diperselisihkan status kenajisannya. Yang pertama ini, najis yang disepakati kenajisannya oleh ulama yaitu darah yang mengalir. Darah yang mengalir yakni darah yang mengucur deras, misal darah yang mengalir dari hewan yang disembelih, kecuali hanya dalam kadar yang sangat sedikit seperti terciprat. Maka darah cipratan tersebut tergolong najis yang dima'fu atau ditolerir. Yang kedua, daging babi. Para ulama menyepakati kenajisan daging babi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, "Katakanlah, tidak kujumpai di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena itu najis." Mengenai bulu babi, menurut pendapat ulama yang terkuat, dibolehkan untuk diambil benang jahit. Yang ketiga, tinja dan air kencing manusia. Para ahli fikih sepakat bahwa tinja dan air kencing manusia termasuk benda najis. Selain air kencing dan tinja para nabi dan air kencing bayi laki-laki yang belum makan maupun kecuali air ASI ibunya. Yang keempat, kotoran dan air kencing hewan yang diharamkan dagingnya. Yang kelima, wadi. Wadi adalah air atau cairan yang kental dan keruh yang keluar mengiringi kencing. Para ulama bersepakat benda wadi hukumnya najis. Aisyah mengatakan, wadi yang keluar setelah kencing harus dicuci bersih, baik yang keluar dari laki-laki maupun perempuan. Kemauan ia cukup berwudu dan tidak perlu mandi, yaitu mandi wajib. Yang keenam, maji. Maji adalah air yang berwarna putih, lembut, dan lengket yang keluar dari kemaluan ketika bercumbu atau ketika menghayal dan berhasrat melakukan hubungan seksual, dan terkadang keluarnya tidak terasa. Maji dapat keluar baik laki-laki maupun perempuan, namun lebih banyak pada perempuan. Menurut kesepakatan ulama, hukumnya najis. Jika terkena badan, maka harus dibasuh, sedangkan jika terkena baju, maji cukup dipercikan air saja.
Karena najis seperti ini sangat sulit dihindari mengingat najis sering mengenai pakaian orang dewasa yang belum menikah. Selanjutnya, daging hewan yang haram dimakan dagingnya. Mayoritas para sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka bersepakat bahwa daging hewan yang haram dimakan adalah najis meskipun disembelih menurut syariat. Yang kedelapan, terdapat bangkai. Dan yang terakhir, bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Selanjutnya, najis yang masih diperselisihkan statusnya, yaitu terdapat tahi dan air kencing hewan yang halal dagingnya. Yang kedua, air liur anjing. Yang ketiga, sperma atau mani. Yang keempat, tulang bangkai. Yang kelima, muntahan. Yang keenam, minuman keras. Dan yang terakhir, air liur yang sedang tidur. Selanjutnya, najis yang berlaku khusus untuk wanita. Yang pertama, terdapat darah haid. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat karena bukan penyakit maupun akibat kehamilan. Yang kedua, darah nifas. Darah nifas menurut bahasa adalah melahirkan. Sedangkan menurut istilah ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada saat sudah melahirkan atau sebelum melebihi 15 hari setelahnya, baik melahirkan secara normal maupun prematur. Dan yang terakhir, darah wilada. Wilada adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan bersamaan dengan melahirkan. Selanjutnya ada hadas. Pengertian hadas secara bahasa al-hadas dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang baru. Al-hadas maksudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan secara istilah, hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang telah balik dan berakal sehat, timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum syara sebagai yang membatalkan keadaan suci. Selanjutnya, terdapat macam-macam hadas. Macam-macam hadas yaitu ada dua. Yang pertama, hadas besar dan yang kedua, hadas kecil. Hadas besar yaitu keadaan seseorang yang tidak suci yang disebabkan oleh sesuatu dan bersucinya harus dengan mandi wajib dan tayamum jika tidak ada air. Sedangkan hadas kecil yaitu suatu keadaan seseorang yang tidak suci yang disebabkan oleh sesuatu dan bersucinya bisa menggunakan dengan berwudu atau tayamum. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Pertama, keluarnya sesuatu dari lubang kubul dan dubul. Yang kedua, hilangnya akal karena mabuk, gila, atau tidur. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Selanjutnya, ada hal-hal yang menyebabkan hadas besar, yaitu yang pertama, bersetubuh. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Dan yang terakhir, wilada. Selanjutnya, terdapat larangan orang-orang yang berhadas. Yang pertama, hadas kecil, sholat. Yang kedua, tawaf. Dan yang terakhir, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Sebagian ulama ada yang membolehkan menyentuh dan membawa mushaf bagi orang yang berhadas kecil. Yang kedua, hadas besar, yaitu sholat, tawaf, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa Al-Quran. Dari Abdullah bin Abu Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW untuk Umar bin Hazm terdapat keterangan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam keadaan mursal, Nasai dan Ibnu Hibban dengan mushul tapi maklul. Yang kelima, berpuasa. Yang keenam, beriktikaf dan tidak berhenti di dalam
masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, hadapkan rumah-rumah ke lain masjid, sebab sesungguhnya aku tidak menghalangkan masjid untuk ditempati orang yang haid dan junub. Hadis riwayat An-Nasai. Dan yang terakhir, berhubungan suami istri atau bersenggama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersetubuh atau melalui farzi istri yang sedang haid, atau menggauli istri melewati jalan belakangnya, atau mendatangi tukang tenun untuk meminta diramal, lalu percaya, maka sungguh telah kufur atau ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang najis dan hadas untuk memenuhi tugas mata kuliah Syariah Islamiyah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Amir Mahrudin, MPDI. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya, Nuria Fitri Ramadhani dengan NIM C.2011-137 dari kelas manajemen A pagi. Poin yang akan saya sampaikan yaitu antara lain ada pengertian najis dan hadas, macam-macam najis dan hadas, hal-hal yang menyebabkan hadas, dan larangan orang yang berhadas. Pertama, terdapat pengertian najis. Najis ialah suatu benda yang kotor dan menjadi penghalang kesahannya salat. Salat tidak akan sah jika tubuh, pakaian, atau tempat orang yang mengerjakan salat itu terkena najis, seperti bangkai, tulang dan rambut bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Muddatsir nomor surat 74 ayat 4 yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya terdapat macam-macam najis. Najis terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, najis yang berlaku umum pada laki-laki dan perempuan. Kedua, najis yang berlaku khusus bagi perempuan. Ini adalah najis yang berlaku untuk umum, yaitu bagi laki-laki maupun perempuan. Najis ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu najis yang disepakati status kenajisannya oleh seluruh ulama dan najis yang diperselisihkan status kenajisannya. Yang pertama ini, najis yang disepakati kenajisannya oleh ulama yaitu darah yang mengalir. Darah yang mengalir yakni darah yang mengucur deras, misal darah yang mengalir dari hewan yang disembelih, kecuali hanya dalam kadar yang sangat sedikit seperti terciprat. Maka darah cipratan tersebut tergolong najis yang dima'fu atau ditolerir. Yang kedua, daging babi. Para ulama menyepakati kenajisan daging babi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah, tidak kujumpai di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena itu najis. Mengenai bulu babi, menurut pendapat ulama yang terkuat, dibolehkan untuk diambil benang jahit. Yang ketiga, tinja dan air kencing manusia. Para ahli fikih sepakat bahwa tinja dan air kencing manusia termasuk benda najis. Selain air kencing dan tinja para nabi dan
air kencing bayi laki-laki yang belum makan maupun kecuali air ASI ibunya. Yang keempat, kotoran dan air kencing hewan yang diharamkan dagingnya. Yang kelima, wadi. Wadi adalah air atau cairan yang kental dan keruh yang keluar mengiringi kencing. Para ulama bersepakat benda wadi hukumnya najis. Aisyah mengatakan, wadi yang keluar setelah kencing harus dicuci bersih, baik yang keluar dari laki-laki maupun perempuan. Kemauan ia cukup berwudu dan tidak perlu mandi, yaitu mandi wajib. Yang keenam, maji. Maji adalah air yang berwarna putih, lembut, dan lengket yang keluar dari kemaluan ketika bercumbu atau ketika menghayal dan berhasrat melakukan hubungan seksual, dan terkadang keluarnya tidak terasa. Maji dapat keluar baik laki-laki maupun perempuan, namun lebih banyak pada perempuan. Menurut kesepakatan ulama, hukumnya najis. Jika terkena badan, maka harus dibasuh, sedangkan jika terkena baju, maji cukup dipercikan air saja. Karena najis seperti ini sangat sulit dihindari, mengingat maji sering mengenai pakaian orang dewasa yang belum menikah. Selanjutnya, daging hewan yang haram dimakan dagingnya. Mayoritas para sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka bersepakat bahwa daging hewan yang haram dimakan adalah najis meskipun disembelih menurut syariat. Yang kedelapan, terdapat bangkai. Dan yang terakhir, bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Selanjutnya, najis yang masih diperselisihkan statusnya, yaitu terdapat tahi dan air kencing hewan yang halal dagingnya. Yang kedua, air liur anjing. Yang ketiga, sperma atau mani. Yang keempat, tulang bangkai. Yang kelima, muntahan. Yang keenam, minuman keras. Dan yang terakhir, air liur yang sedang tidur. Selanjutnya, najis yang berlaku khusus untuk wanita. Yang pertama, terdapat darah haid. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat karena bukan penyakit maupun akibat kehamilan. Yang kedua, darah nifas. Darah nifas menurut bahasa adalah melahirkan. Sedangkan menurut istilah ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada saat sudah melahirkan atau sebelum melebihi 15 hari setelahnya, baik melahirkan secara normal maupun prematur. Dan yang terakhir, darah wilada. Wilada adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan bersamaan dengan melahirkan. Selanjutnya ada hadas. Pengertian hadas secara bahasa, al-hadas dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang baru. Al-hadas maksudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan secara istilah, hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang telah balik dan berakal sehat, timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum syara sebagai yang membatalkan keadaan suci. Selanjutnya, terdapat macam-macam hadas. Macam-macam hadas yaitu ada dua. Yang pertama, hadas besar, dan yang kedua, hadas kecil. Hadas besar yaitu keadaan seseorang yang tidak suci yang disebabkan oleh sesuatu dan bersucinya harus dengan mandi wajib dan tayamum jika tidak ada air. Sedangkan hadas kecil yaitu suatu keadaan seseorang yang tidak suci yang disebabkan oleh sesuatu dan bersucinya bisa menggunakan dengan berwudu atau tayamum. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Pertama, keluarnya sesuatu dari lubang kubul dan dubul. Yang kedua, hilangnya akal karena mabuk, gila, atau tidur. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, menyentuh kemaluan tanpa penghalang.
Selanjutnya, ada hal-hal yang menyebabkan hadas besar, yaitu yang pertama bersetubuh, yang kedua keluarnya mani, yang ketiga meninggal dunia, yang keempat haid, yang kelima nifas, dan yang terakhir wiladah. Selanjutnya terdapat larangan orang-orang yang berhadas. Yang pertama hadas kecil, sholat. Yang kedua tawaf, dan yang terakhir menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Sebagian ulama ada yang membolehkan menyentuh dan membawa mushaf bagi orang yang berhadas kecil. Yang kedua hadas besar, yaitu sholat, tawaf, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa Al-Quran. Dari Abdullah bin Abu Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW untuk Umar bin Hazm terdapat keterangan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam keadaan mursal, Nasai dan Ibnu Hibban dengan mushal tapi maklul. Yang kelima berpuasa. Yang keenam beriktikaf dan tidak berhenti di dalam masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, hadapkan rumah-rumah ke lain masjid, sebab sesungguhnya aku tidak menghalangkan masjid untuk ditempati orang yang haid dan junub. Hadis riwayat An-Nasai. Dan yang terakhir berhubungan suami istri atau bersenggama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersetubuh atau melalui farzi istri yang sedang haid, atau menggauli istri melewati jalan belakangnya, atau mendatangi tukang tenun untuk meminta diramal, lalu percaya, maka sungguh telah kufur atau ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.